Presiden Joko Widodo akan memutuskan nama pejabat atau PJ Gubernur Jawa Tengah pengganti Ganjar Pranowo pekan ini. Hal tersebut diungkapkan Jokowi di SMKN Jateng, Jalan Protojoyo, Semarang pada Rabu 30 Agustus 2023. PJ Pak. PJ Gubernur Jateng Pak. PJ apa? Penggantinya Oh, belum masuk ke meja saya. Nanti lewat mekanisme TPA. Ya, belum saya. Belum. Ya, paling lambat minggu ini mungkin sudah kalau udah masuk ke meja saya kita putuskan. Belum. Jadi kalau ditanya siapa, belum tahu. Ya. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim yang melontarkan pernyataan untuk tidak mewajibkan skripsi sebagai syarat kelulusan untuk mahasiswa jenjang S1 dan D4. Nadiem menyebut sebagai pengganti, syarat kelulusan akan diserahkan kepada setiap kepala program studi atau kaprodi di tiap pendidikan tinggi tersebut. Ia pun mengatakan hal itu sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nadiem mengungkapkan tugas akhir bisa bermacam-macam seperti prototipe, proyek, dan lain sebagainya, bukan hanya skripsi, tesis, dan disertasi. Aturan itu diatur lebih rinci dalam pasal 18 dan dijelaskan bahwa tugas atau proyek akhir bahkan bisa dilakukan secara kelompok. Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan ketentuan itu bagian dari program Merdeka Belajar. Nadiem berpendapat mengukur kompetensi seseorang tidak hanya lewat satu cara. Apalagi khusus untuk mahasiswa vokasi yang dinilai kompetensi bisa diukur melalui proyek yang dibuat oleh mahasiswa. Namun dalam beled tersebut, mahasiswa magister atau magister terapan masih diwajibkan untuk membuat tesis. Hal ini diatur dalam pasal 19. Berita berikutnya datang dari KPK yang terus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut pihaknya akan mengusut tuntas jalinan bisnis Lukas NMB di Singapura. Pengusutan lanjutan tersebut usai tim penyidik selesai memeriksa saksi bernama Roy Letlora yang merupakan karyawan swasta pada Selasa 29 Agustus. Roy didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan adanya jalinan bisnis antara Lukas NMB dengan pihak tertentu yang ada di Singapura. Dua saksi lain yang seharusnya diperiksa yaitu Indra Tarigan dan Marius Daniel Cloete. Namun keduanya tidak hadir sehingga dijadwalkan pemanggilan ulang. KPK pun telah memeriksa Kepala Badan Penghubung Daerah Papua periode 2017 hingga sekarang, Alexander KJ Kapisa, dan Marketing PT Elias Lintas Akbar Kurniawan pada Senin 28 Agustus. KPK mendalami terkait penggunaan pesawat pribadi Lukas untuk mobilitas keluar dari wilayah Papua. Berita terakhir datang dari Presiden Joko Widodo yang akan memutuskan nama penjabat Gubernur Jawa Tengah pengganti Ganjar Pranowo pada pekan ini. Namun hingga saat ini, sang kepala negara menyatakan belum menerima nama-nama bakal calon pengganti Ganjar. Ia juga berkata penentuan nama pengganti Ganjar akan melalui mekanisme tim penilai akhir atau TPA. Seperti diketahui, masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah akan berakhir pada 5 September 2023 mendatang.
Pihak DPRD Jawa Tengah diketahui juga sudah mengajukan 3 nama yang diusulkan sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah. Nama-nama tersebut adalah Hasto Wardoyo yang merupakan mantan Bupati Kulon Progo yang kemudian diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BKKBN pada Juli 2019. Kemudian Tony Tribagus Pontana yang mengawali karirnya sebagai Kapus Penkum Kejagung RI pada tahun 2014. Ia menjadi Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI pada tahun 2020. Selanjutnya adalah Sumarno yang merupakan ASN di Pemprov Jawa Tengah yang pernah menjabat sebagai Kepala BPKAD Jawa Tengah dan saat ini menjabat sebagai Sekda Jawa Tengah. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 30 Agustus 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.